Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Hakim beserta jajaran, para tokoh, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, bil khusus kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah. Semoga ayah, semoga bunda, hati yang selalu terpanggil beribadah ke rumah Allah, semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga pada tahun ini yang belum tercapai hajat kita semua, semoga Allah sampaikan hajat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada kajian menarik pada pagi hari ini mengenai tentang hati. Ada beberapa surat Allah jelaskan tentang hati manusia, baik di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74, surat Ali Imran ayat yang ke-139, surat Araf ayat yang ke-28, surat Al-Isra ayat yang ke-36. Ini masalah hati. Ada hati itu yang lembut, ada hati itu yang keras, bahkan ada hati itu melebihi kerasnya dari batu. Maka pada hari ini ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang punya Al-Quran silahkan dibuka di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Ada firman Allah yang begitu cantik, yang begitu indah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi damai. Apa maksudnya? Ada kadang-kadang seseorang
yang rajin beribadah. Rajin beribadah. Sholatnya rajin, walaupun kadang-kadang jarang berjamaah, yang penting dia sholat setiap hari. Sholat subuh tak tinggal, sholat zuhur dia laksanakan, sholat asar pun dia kerjakan, sholat maghrib pun juga dia kerjakan, sholat isya pun tak tinggal. Tapi setiap dia mengerjakan ibadah-ibadah sholat tersebut, kita lihat secara kasat mata, orang ini tak bisa dinasihati, hatinya keras. Bahkan ada orang yang berkata dengan tidak keilmu pengetahuannya, baca rajin sholat, kok hatinya keras ya? Orang ini rajin sholat, kok kelamaan di hatinya ya? Ada bahasa-bahasa itu keluar dari Anda. Maka sebelum kita telusuri hati ini secara mendalam, apakah sholat itu bisa merubah hati kita yang menjadi keras, bisa menjadi lembut? Bisa. Tapi tak ada jaminan sholat itu yang akan bisa merubah hati kita menjadi lembut. Ini mohon maaf cakap. Dan bisa kita perdebatkan. Jangankan hati orang itu menjadi lembut, bahkan banyak sekarang kita lihat ada orang sholat tapi tidak amanah. Ada orang sholat tapi pekerjaannya mencuri. Dan ini yang harus kita telusuri. Jangan-jangan hati orang ini bermasalah. Hatinya bermasalah, ayah-anda. Apa maksudnya? Kan ada tuh ayat yang begitu cantik, yang begitu indah tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu apa? Zalim pada diri sendiri. Munkar itu apa? Zalim pada orang lain. Kita lihat dia setiap hari sholat, tapi pekerjaannya juga keji terus. Pekerjaannya juga munkar terus. Apakah sholat yang salah? Tidak. Bukan sholat yang salah. Begitu juga kalau ada orang yang hatinya selalu keras, maka jangan sholatnya disalahkan. Ini masalah meja. Meja ini punya taplak, ditutup. Ada dalam bahasa Arab itu masalah istilah kafir. Kafir itu bahasa Arabnya asal katanya kan kafar. Kafar itu hatinya tertutup. Otomatis apa? Orang kafir itu sudah jelas hatinya itu keras, hatinya tertutup, tidak mau mengakui kebenaran-kebenaran firman-firman Tuhan. Salah satunya tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, adalah Rasul terakhir. Maka kalau di sini orang kafir itu sudah jelas hatinya itu keras. Tetapi ada juga orang Islam, mohon maaf cakap, hatinya melebihi keras dari orang kafir. Hatinya melebihi keras dari orang kafir. Inilah yang dimaksud dengan mereka yang mengetahui firman Tuhan, maksudnya ini firman Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah katakan seburuk-buruknya makhluk. Kalau orang kafir jelas, orang musyrik pun jelas. Kan ada ayatnya itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum
la yu'min. Hai Muhammad, apabila kau memberikan peringatan kepada orang kafir dan apabila kau tidak memberikan peringatan kepadanya, sama saja. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu orang kafir. Tapi ada juga orang yang beragama Islam, hatinya pun keras melebihi dari orang kafir. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, Allah katakan dia seburuk-buruknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ternyata seburuk-buruknya makhluk itu yang dimaksud oleh Allah bukan orang kafir saja, tapi ada orang yang beragama Islam. Siapa mereka? Mereka yang mengenal firman Tuhan, yaitu mengenal Al-Quran. Mereka beriman kepada Al-Quran, kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Makanya sering saya sampaikan ayat Allah, bedakan orang mutakin dengan orang Islam. Orang Islam belum tentu mutakin. Orang mutakin itu sudah pasti Islam. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang mengetahui firman Tuhan. Betapa banyak agamanya Islam, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu sholat ini adalah hukumnya wajib, tapi hatinya tak terpanggil beribadah. Hatinya tak terpanggil untuk sujud ke rumah Allah. Coba lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang kalau beriman, kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu orang beriman. Tapi banyak di luar sana mereka yang beragama Islam, ketika azan berkumandang hatinya tak gemetar. Bahkan mereka melakukan dosa, mereka seperti tak orang yang berdosa. Mereka tahu firman Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang beragama Islam. Dan mereka juga termasuk orang ahli Alkitab. Siapa yang dimaksud? Mohon maaf jangan marah kepada saya, Anda benar. Kita berbicara data. 1 bulan kemarin, silakan buka data. Dari kasus 116 kasus yang ada di Indonesia, 116 kasus ini maksudnya adalah dai-dai, ustaz-ustaz yang bermasalah. Dari 116 kasus ini ada di Indonesia bulan kemarin, yang paling banyak itu di Sumatera Barat. Paling banyak itu di Sumatera Barat. Bahkan kemarin saya sampaikan ceramah, ini titik terendah saya sebagai seorang dai saja. Titik terendah saya sebagai seorang dai. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum dai itu yang tidak mencerminkan dirinya adalah sebagai seorang dai. Apa contohnya? Dia nikahi anak umur 7 tahun, berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, masih ingat di Bukit Tingginya Candong berapa anak yang disetubuhinya? Padahal di situ lahir ulama-ulama di Sumatera Barat. Di pesisir ada seorang dai
yang menubuhi adik kandungnya. Di Kota Padang ada seorang dai yang didapatkan selingkuh. Dari 116 kasus itu terjadi di Sumatera Barat, ayahanda. Maka ini kajinya sekarang masalah hati. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia rajin sholat, kalau sudah ada penyakit di sini, ayahanda bunda, Allahu Akbar. Kalau sudah ada penyakit di sini, maka berlaku firman Tuhan surah Al-Baqarah. Ternyata ilmu pengetahuan agamanya cuma menjadi casing baginya. Ilmu pengetahuan agama cuma jadi casing. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang lain. Maka ada film yang viral yang berasal dari Malaysia. Itu kami para dai tidak setuju. Ini mohon maaf cakap. Dapat kabar ya film Walid. Dapat kabar ya. Tidak ada yang tahu yang sering aktif di media sosial. Karena ada pula tuh diejek-ejek di media sosial. Fitri nak nikah dengan Walid Batin. Ini bermasalah, ayah. Maka coba kita bertolak kepada firman Allah. Bahkan ayat ini bukan untuk orang kafir saja. Dimohon maaf. Yang punya Al-Quran silakan buka surat Al-Maidah ayat yang ke-58. Dan apabila mereka menyuruh untuk melaksanakan sholat, wa idza naditum ila salat ittakhaduha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Contoh, mohon maaf cakap, kadang-kadang wajah teman awak sholat, bang, lah sholat orang masing tiga bang, dia titik sejiak yo. Labihan saya dari sholat gak salah rakaat yo. Ini yang ngomong ini orang Islam. Kalau orang kafir tadi sudah jelas. Orang kafir sudah jelas hatinya tuh lebih keras dari batu, sudah jelas. Tapi yang ngomong ini sekarang banyak orang Islam. Diajak temannya, yuk kita sholat di masjid yuk. Beko labihan saya doanya yuk. Atau labihan saya sholatnya yuk. Untuk dia itu maksudnya. Ini mohon maaf. Ini yang banyak sekarang ayahanda. Ternyata kalau kita belajar dalam kitab Khawari bin Ulum, dalam kitab Al-Mustafa, di dalam hatinya itu sudah sarang berpenyakit. Sudah ada sarang penyakit. Bahkan tanpa dia sadari, dia melecehkan agamanya sendiri. Dia menghinakan agamanya sendiri. Dia merendahkan agamanya sendiri. Orang ini ada tak di zaman Rasul? Ada. Sudah ada. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay orang munafik sudah ada di zaman Rasul. Jangan-jangan orang-orang ngomong-ngomong seperti ini cicitnya Ubay. Ini mohon maaf. Bahkan orang ini dikasih surat cinta oleh Allah. Diagi oleh Allah surat cinta. Surat cinta apa? Penyakit. Supaya dia kembali, supaya dia sadar. Inyununan orang yang seperti terzolimi oleh surat cintanya Allah.
Apa doanya orang-orang seperti ini? Ya Allah, dosa besar apa yang telah kulakukan ya Allah? Kok begitu sakit penyakit ini, bayangkan. Hatinya gak sadar kalau selama ini dia sudah melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa besar yang dilakukan? Tak sholat. Tidak sholat itu dosanya besar, ayah anda pun. Kalau dia sakit dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dosa besar apa yang telah kulakukan ya Allah? Tak sholat. Tak sholat itu dosanya besar. Kadang-kadang dia tidak pernah sadar. Tuh hatinya. Hatinya yang bermasalah. Pernah mendengar sejarah seperti ini, ayah bunda? Ibrahim alaihissalam ketika mau dicabut ruhnya mau dicabut, dipisahkan jasad dan ruhnya, Nabi Ibrahim itu menolak. Nabi Ibrahim menolak. Dia tak mau dicabut ruhnya. Nabi Ibrahim itu diberi gelar apa? Habibullah, kekasihnya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Malaikat, kenapa kau cabut nyawaku? Aku ini kekasih Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku ini kekasihnya Allah. Lalu malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah kepada malaikat? Sampaikan kepada kekasihku, kalau kau benar-benar kekasihku, kenapa kau tak mau berjumpa denganku? Baru Nabi Ibrahim alaihissalam mau dicabut ruhnya, karena dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Apa maksudnya? Ini kita dipertontonkan dengan secara mata telanjang. Betapa banyak orang-orang yang ketika mau mati, mohon maaf cakap. Orang banyak sekarang dia takut mati. Kenapa? Orang yang rata-rata mereka yang takut mati karena ada sarang penyakit di hatinya. Bukankah kematian itu setiap kita ini yang hidup akan semua merasakannya? Maka ini pernah saya sampaikan, orang Islam itu tak takut mati, orang beriman tidak takut mati. Tapi orang beriman mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang beragama Islam dia takut mati. Apa yang dipikirkan? Anaknya, keturunannya, hartanya. Saya belum siap meninggal ya Allah, karena sudah ada sarang penyakit. Sudah ada sarang penyakit kayak Adam. Maka dan oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua, yuk sama-sama kita memperbaiki hati kita. Sama-sama kita melunakkan hati kita. Karena orang terhalang masuk ke surganya Allah itu apa? Salah satunya penyebabnya hati. Karena ada penyakit, walaupun itu sebesar biji salah, terhalang baginya untuk masuk ke surganya Allah. Ustaz, lalu bagaimana caranya Ustaz untuk melembutkan hati yang keras? Bagaimana caranya? Makanya kita habis sholat itu, ayahanda, jangan kita terburu-buru. Habis sholat itu duduklah dulu sejenak. Duduk dulu sejenak. Maksud duduk di sejenak ini berzikir kita. Sebut asma Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus, walaupun hati kita keras, terus kita lakukan, terus kita lakukan. Maka hati itu lama-lama akan menjadi lunak.
diibaratkan batu, kalau dititik dengan air, maka lama-lama batu itu juga akan berlubang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita hati ini, hati yang keras ini untuk mengobatinya? Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Hindari duduk dengan mereka yang menggibah. Hindari duduk dengan mereka yang suka memfitnah, karena itu yang akan mendatangkan penyakit hati. Ini pernah disampaikan oleh A.A. Agi. Beliau menciptakan lagu tentang hati tahun 2003-2004 tentang hati di manajemen kalbu di Darul Tauhid. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, niscaya ilahi. Bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup yang gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak yang terpuruk, menjadi makhluk terkutuk. Di manajemen kalbu, ketika kami waktu di Darul Tauhid, maka dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada pagi hari ini hati kita selalu kita jaga dengan baik. Hindari yang merusak hati kita ayah. Hindari yang memfitnah, orang yang suka memfitnah. Lebih baik kita pindah duduk saja. Hindari dengan menggibah-gibah. Kalau tidak suka kita pindah duduk saja. Hindari itu semua supaya hati ini terjaga. Karena kalau sudah bersarang penyakit ayah anda bunda, penyakit itu dasarnya dari hati, bukan dari makanan. Bukan dari makanan, dari hati. Ajeng tuh, nyorajin sholat, nyorajin bersedekah, tapi tetangga beliau tuh anjangan stres. Tuhan tidak bermasalah. Atau misalnya di majelis taklim, enak, ada kawan pakai ame anjangan stroke. Itulah hati penyakit. Atau misalnya tetangga suami sama suaminya sama sekolah dulu, sama-sama sarjana dulu, sama-sama itu jurusannya. Dan suami orang lah menjadi komisaris, anak suaminya pegawai ET oleh lah cemburu ada. Jadi kau waktu muda udah sama sekolah ini udah jadi komisaris, udah pegawai kui ada juga, aku nanti. Maka terus kita pupuk ayah anda bunda, kita pupuk hati ini, jangan sampai kita wafat dalam keadaan keras hati. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan membawa penyakit di dalam hati kita. Tapi wafatlah dalam keadaan hati yang damai, hati yang tentram, hati yang selalu membawa keikhlasan. Apa yang kita lakukan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, siapa mereka yang mengerjakan kebajikan, mereka yang mencintai saudaranya karena Allah, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang mengingatkan saudaranya karena Allah. Dia mengingatkan saudaranya karena Allah bukan dengan kebencian, tapi dengan kecintaan. Lalu apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka, maksudnya bagi kita,
Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, balasan bagi mereka atau kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita di sini semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Silakan. Ya. Dah tahu Pak. Nabi Muhammad itu kalau nggak salah 3-4 kali artinya dibersihkan oleh Allah. Pertama Nabi Muhammad yang dibersihkan artinya oleh Allah. Sementara Nabi dan Rasul yang lain tidak. Tambahan Ustaz, kalau ada itu penyakit luar biasa. Awal manusia kuat kerana tiba wahyu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya bagus. Ustaz, kenapa hati Muhammad saja Ustaz yang dibersihkan oleh Allah? Kenapa hati para nabi yang lain tidak? Kata siapa? Pernah mendengar sejarah Nabi Khidir? Dalam kitab Sharih bin Nujwah. Pernah mendengar sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika anaknya masalah kurban Qabil dan Habil? Pernah mendengar sejarahnya? Qabil dan Habil itu anak yang selalu bertengkar. Nabi Adam bingung. Maka ditenangkan hatinya Nabi Adam alaihissalam oleh siapa? Langsung dari Allah. Jadi hati yang dibedah, hati yang dibersihkan, hati yang ditenangkan, itu sudah obat hati yang diberikan oleh Allah. Ustaz, apakah hati orang di akhir zaman ini Allah sendiri yang membersihkan? Kalau belajar dalam kitab Al-Wusta, iya. Coba lihat hati-hati para orang-orang terdahulu. Mohon maaf cakap. Salafus saleh, hati-hati para sahabat, mereka hatinya tenang. Ada kajian yang tersirat, bukan yang tersurat. Ada kajian yang tersirat. Orang hatinya yang tenang, hatinya yang damai, hatinya yang tenang, itu bisa jadi Allah sendiri yang merubahnya. Kenapa? Karena dia zuhud dunia. Tapi beda dengan baginda Rasulullah SAW ketika waktu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Dibersihkan hatinya, bahkan dibedah oleh malaikat. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin dia adalah penutup para nabi, dia penutup para rasul. Bahkan gelarnya melebihi dari Nabi Adam alaihissalam. Dia diberi gelar diberi gelar pemimpinnya para nabi. Kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang dibedah? Kenapa tidak nabi-nabi lain? Walaupun tidak dibedah hatinya para nabi lain, bukan tidak dipungkiri hatinya dibersihkan oleh para malaikat, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau hanya tampak kita dengar sejarah Nabi Adam alaihissalam dibedah hatinya oleh para malaikat, kita harus belajar mempelajari sejarah-sejarah. Nabi Adam ditenangkan hatinya oleh Allah. Nabi Khidir dibukakan mata hatinya oleh Allah. Tentang Nabi Musa alaihissalam, pernah belajar tentang ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir? Pernah belajar? Apa itu? Ketika dia berjalan dengan Nabi Khidir, tidak boleh bertanya tentang 3 hal ini.
Nanti kalau ada kapal menyeberang, kapal itu dihancurkan. Nanti kalau ada anak ketemu dengan anak, dibunuh anak tersebut. Ada kampung itu dibakar kampung tersebut. Itu Nabi Khidir itu sudah mengetahui. Mata hatinya sudah dibuka oleh Allah. Kenapa kapal itu dihancurkan? Kalau dibiarkan kapal tersebut, maka kapal itulah nanti yang akan membawa perampok ke tetangga sebelah, ke kampung sebelah. Maka kapal itu dihancurkan oleh Nabi Khidir. Kampung itu ada yang dibakar. Kenapa kampung itu dibakar? Karena kampung itu nanti bermaksiat orang-orang di sana semuanya. Itu mata hati Nabi Khidir dibuka. Allah yang membuka. Jadi istilah. Jadi kalau hati itu dicuci, hati Nabi Muhammad SAW dicuci itu istilah. Indah naka dicuci, hatinya dia bersih. Ada lagi ayat enggak? Cukup? Berarti pencucian hati Nabi Muhammad dengan Nabi dan yang lain itu berbeda. Adam dan Zakaria tadi itu dicuci itu tidak fisik, tapi Nabi Muhammad dicuci fisiknya dengan air zam-zam. Begitu kira-kira. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Muhammad ini kalau yang saya baca kan 4 kali cucian. Dari mana tahu 4 kali? Saya baca. Baca dari mana? Contohnya contoh. Contoh referensinya. Contohnya. Ya, waktu dia mau Isra Mi'raj itu hatinya dikeluarkan dan isinya dikeluarkan. Ya, itu Isra Mi'raj. Yang 3 kali, yang 3 lagi mana? Ya, waktu dia kecil. Terus Waktu dia menerima wahyu. Nabi Muhammad itu kalau belajar, hatinya itu dicuci itu 8 kali, Pak. Kita dudukkan nanti. Kalau kita belajar nurnya Muhammad, sebelum beliau lahir, ada di dalam rahim seorang ibunya, itu hatinya sudah dicuci. Kalau kita mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau balik, hatinya sudah dicuci. Ketika beliau berdagang, hatinya sudah dicuci. Hatinya sudah dicuci. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, hatinya dicuci. Ketika beliau diangkat menjadi rasul, hatinya dicuci. Ketika beliau menarik Isra dan Mi'raj, hatinya dicuci. Ketika beliau waktu sakit diberi racun oleh seorang perempuan, hatinya dicuci. Siapa yang memberi racun? Namanya Zainab binti Al-Haris. Hatinya dicuci. Sama dengan sekolah membersihkan hati kan membersihkan hati. Bagaimana bersih hati? Sama konsepnya. Apa kurang-kurang? Membersihkan hati belajar. Membersihkan hati. Sama ada konsepnya dengan mencuci hati. Membersihkan hati sama nak konsepnya dengan Mencuci hati. kesucian hati. Ini bagus. Ini enak. Inilah pentingnya kita belajar hati di Hanum. Ustaz, bagaimana konsepnya membersihkan hati atau mensucikan hati? Beda. Orang yang membersihkan hati, yang saya sampaikan tadi, ayahanda, mereka berusaha menghindar duduk dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka menggibah, supaya hatinya ini bersih. Mensucikan hati itu apa? Mereka yang selalu berzikir. Konsepnya beda. Orang yang selalu berzikir kepada Allah,
itu dia mensucikan hatinya. Maka hati bersih belum tentu suci. Yang namanya suci sudah pasti bersih. Konsep ini. Ada lagi ayat? Cukup? Cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Bagaimana caranya? Oh, melunakkan hati seorang anak. Pernah hendak mendengarkan doa? Ini khusus buat kita nih, seorang laki-laki, buat seorang suami. Khusus menjadi seorang ayah yang sudah punya istri. Meminta istri yang soleha, meminta keturunan yang soleh dan soleha. Apa itu doanya? Lupa saya depan doanya. Lupa saya doanya. Ada doanya ayah anda. Yang kedua, begitu juga ini pernah dipraktekkan oleh Abu Domdom. Tahu Abu Domdom? Kita pernah belajar kan? Sudah saya sampaikan. Siapa tuh Abu Domdom? Orang yang mensedekahkan doanya. Doa-doa terbaiknya disedekahkan. Salah satu kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay itu kan orang munafik yang suka menghina Abu Domdom. Kurang kalian ang lewat ini mengkoreng oleh baciri cemat turin. Apa doanya Abu Domdom? Ya Allah, lunakkan hatinya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Jadi apa maksudnya ayahanda bunda? Bagaimana salah satu melunakkan hati anak kita Ustaz? Setelah kita selesai sujud, sholat, maka sedekahkan doa terbaik kita. Sedekahkan doa terbaik kita. Kepada siapa? Kepada orang yang kita tuju. Bukan saja kepada anak kita. Karena Abu Domdom itu salah satu dia dirindukan oleh surganya Allah. Dia sering mensedekahkan doa terbaiknya. Dia sedekahkan doa terbaiknya. Itu Abu Domdom. Ada doanya bunda, saya lupa itu. Ada doanya. Tapi di balik kita berdoa, kita juga berikhtiar. Dan kadang waktu doa aslinya, ya Allah, contoh ya Allah minta duit 1 juta ya Allah. Ada ketua saya ditinggal tanpa ikhtiar. Apa kasihnya? Ya Allah, jadikan anak saya anak yang baik ya Allah. Jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah. Tapi ibunya tak baik, ayahnya tak soleh. Contohnya salah satu fakta yang sering saya sampaikan apa? Anaknya suruh, nak jangan merokok yo nak, tapi ayahnya merokok di depan anak. Kalau ingin melarang anak, maka orang tua juga harus mempraktekkan. Berarti cuma 2. Kalau ingin anak kita menjadi soleh dan solehah, hatinya bagaimana cara lunak? Berikhtiar dan berdoa. Ada lagi ayah? Bunda? Cukup? Cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.